sebuah desa terpencil di pinggiran kota, tinggallah seorang pria bernama Pak Joko. Pak Joko dikenal pendiam dan jarang bergaul. Namun entah bagaimana, dalam beberapa bulan terakhir, kehidupannya berubah drastis. Dari rumah yang dulunya sederhana, kini Pak Joko mampu membeli mobil, tanah, dan perabot mewah. Banyak orang heran dan mulai bergosip tetangganya, Bu Sarti, sering mendengar suara aneh dari rumah Pak Joko di tengah malam. Suara dentuman keras, langkah kaki berat yang terdengar seperti hewan besar. Rasa penasarannya membuat Bu Sarti mengintip dari balik jendela. Suatu malam, betapa terkejutnya ia ketika melihat bayangan gelap seperti babi besar sedang berkeliaran di sekitar rumah Pak Joko. Bergerak seolah mencari sesuatu. Matanya merah menyala, kulitnya hitam pekat, dan bulunya kasar. Di belakangnya, terdapat semacam kain merah yang melilit. Keesokan paginya, Bu Sarti memberanikan diri bertanya pada Pak Joko, tapi dia hanya tertawa kecil. "Ah, Bu Sarti, mungkin ibu sedang mabuk dan salah lihat." Beberapa warga banyak mengaku kehilangan uang yang disimpan di lemari atau laci tanpa jejak. Lalu, ketika malam semakin larut, banyak yang melihat bayangan babi besar berkeliaran, tapi sesaat sebelum bayangan itu hilang di kegelapan. Kejadian ini membuat desa semakin resah, terutama saat rumor menyebar bahwa Pak Joko memiliki pesugihan babi ngepet. Suatu malam, beberapa pemuda desa memberanikan diri berjaga di sekitar rumah Pak Joko. Mereka bersembunyi di balik semak-semak, menunggu hingga larut malam. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dan nafas terengah-engah. Lalu muncul bayangan babi hitam besar dengan mata merah menyala. Ketika salah seorang pemuda memberanikan diri menyalakan senter ke arah bayangan itu, babi besar itu memancarkan kemarahan, lalu berlari ke arah mereka. Para pemuda berlari sekencang mungkin, namun saat salah satu dari mereka menoleh, ia melihat babi itu berubah menjadi sosok Pak Joko yang tersenyum licik di balik pepohonan. Setelah malam itu, rumor semakin meluas dan warga desa mulai menjamur. Pada akhirnya, desa mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal ini. Beberapa orang tua desa mengatakan, babi ngepet hanya bisa mengendalikan jika pemiliknya memiliki kekuatan mental yang kuat. Tapi jika lengah, roh babi itu bisa melawan pemiliknya. Setelah malam pertemuan itu, sosok babi besar tak lagi terlihat. Namun pada suatu pagi, warga menemukan Pak Joko terbaring lemas di lantai rumahnya. Tubuhnya kurus kering dan matanya tampak kosong, seperti jiwa kehilangan. Sejak saat itu, Pak Joko meninggal. Rumah itu akhirnya dibiarkan kosong dan terlantar, hingga sekarang tetap menjadi cerita seram. Warga desa seringkali mengaku mendengar suara dengusan aneh dan suara babi dari arah rumah itu.